Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di channel Daily Motivasi. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, semoga selalu sehat selalu. Gimana sih? Ya gitulah intinya. Oke teman-teman, ada sebuah kisah dari Nabi Daniel, yaitu sebuah kisah ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dalam surah Al-Mughazi, sanadnya sahih sampai Abu Aliyah. Kisah ini terjadi pada saat Khalifah Umar bin Khattab di kota Tusta. Ketika itu Abu Aliyah memasuki Baitul Mal Uzman. Ada sesosok laki-laki berusia 300 tahun teman-teman di samping jenazah laki-laki ini. Jadi laki-laki itu udah meninggal ya teman-teman. Di samping jenazahnya ada mushaf mengeluarkan, tiba-tiba turun hujan. Mereka melakukan kesyirikan. Jadi ini sama seperti kisah di akhir zaman nanti ketika Dajjal datang teman-teman. Ketika Dajjal datang, Dajjal tuh bisa menurunkan hujan, maka orang-orang banyak menyembah mereka. Dari Ibnu Qayyim mengatakan orang-orang ini akan berebut jenazah itu karena saking untuk mendapatkan apa? Mendapatkan biar bisa turun hujan gitu. Umar bin Khattab selanjutnya mengabarkan bahwa ingin menguburkan jenazah itu. Jadi dikuburlah jenazah ini bersama Abu Aliyah. Pada saat itu malam mereka datang ke kota tadi Uzman, dan semua orang tidak ada yang tahu. Digalinya 13 lubang dengan jarak yang berjauhan, dan kemudian dimasukkanlah jenazah pada salah satu lubang. Tetapi setelah itu dikuburkan kembali 13 lubang itu tanpa sepengetahuan masyarakat sekitar. Para sahabat melakukan ini untuk apa? Agar orang ini tidak mengkultuskan jenazah Nabi Daniel, agar tidak menjadi kesyirikan teman-teman. Teman-teman sekalian, ada satu riwayah, ada seorang raja nih. Dia bermimpi ada patung kepala emas, lengannya perak, badannya tembaga, sedangkan kakinya besi, tetapi hancur oleh sebuah batu yang besar. Jadi raja ini ingin menafsirkan mimpi, yaitu apa maksud mimpi dari bermimpi patung kepala emas, lengan perak, badan tembaga, dan kaki besi. Apa arti mimpi itu? Jadi datanglah seorang nabi. Siapa nabi itu? Itulah Nabi Daniel gitu. Jadi Nabi Daniel mengatakan bahwa mimpi dari sang raja itu yang bawa patung yang emas itu sebagai penguasa, emas sebagai Babilonia yang akan hancur. Kemudian Persia, perak, Yunani, tembaga, dan yang terakhir adalah Romawi Yusi. Itu semua akan hancur, ditelan oleh zaman gitu. Jadi karena hal itu Nabi Daniel diangkatlah oleh raja sebagai penasehat. Akibat hal ini banyak orang-orang yang iri terhadap Nabi Daniel. Ada yang ingin menjatuhkan Nabi Daniel dengan cara mensiasat, dengan cara membuat raja itu menjadi benci kepada Nabi Daniel, membuat fitnah, mengatakan yang tidak-tidak tentang Nabi Daniel. Akhirnya raja pun terikut akan apa yang dibilang oleh orang yang membenci Nabi Daniel. Jadi teman-teman, oleh karena itu Nabi Daniel pun dihukum oleh raja. Apa hukuman yang diberikan oleh raja? Jadi hukuman yang diberi oleh raja kepada Nabi Daniel ialah hukuman dimasukkan dalam sebuah sumur, sebuah lubang, yang dimana lubang itu merupakan lubang tempat singa. Ada 2 ekor singa yang lapar gitu. Jadi lubang itu ada 2 ekor singa yang lapar ingin memakan Nabi Daniel. Tetapi karunia Allah, keesaan Allah terbukti pada ini.
Pada saat singa itu ingin makan, tiba-tiba saat melihat Nabi Daniel, mulutnya tertutup. Itu kuasa Allah. Tapi raja kayak bingung gitu, mengapa seperti ini? Dengan marahnya raja kan, dan raja pun pergi. Suatu ketika Nabi Daniel ini lapar. Nabi Daniel berdoalah kepada Allah, bagaimana gitu kan. Jadi pada saat itu Nabi Daniel berdoa, Allah beri lagi karunia Allah, kuasa Allah tunjukkan lagi, yaitu diutusnya Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini tinggal di Syam, jauh kan antara Syam dan Babilonia. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi Yeremia bahwa berilah Nabi Daniel ini makan. Tapi kata Nabi Yeremia, bagaimana aku bisa pergi sedangkan antara Syam dengan Babilonia jauh ya Allah. Jadi kata Allah, lakukan saja perintahku, maka akan aku kasih jalannya. Kemudian Allah mengutuskan sebuah kendaraan. Di dalam kitab ini nggak menyebut apa kendaraan yang Allah kasih, Allah alam lah. Yang penting ada kendaraan. Diberilah kendaraan kepada Nabi Yeremia ini untuk pergi ke Nabi Daniel. Dan pergilah Nabi Yeremia dengan kendaraan itu, entah buruk atau apa gitu, dan memberi makanan. Itulah kuasa Allah dan itulah karunia Allah. Jadi Nabi itu banyak teman-teman. Bahkan ada sebuah riwayat mengatakan ada 124.000 Nabi. Itu. Jadi patutnya kita mengambil pelajaran. La'allakum tadhakkarun, mengambil pelajaran, mengingat gitu. Oke, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.